Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan diberikan banyak kesempatan serta diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam kita mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen perubahan dan inovasi. Dunia terus berkembang, dunia terus mengalami perubahan. Maka setiap diri seseorang atau perusahaan harus mampu mengatasi perubahan tersebut. Maka ada yang namanya manajemen perubahan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Dalam mempelajari manajemen perubahan pada sesi kali ini, kita bisa menggunakan referensi atau menggunakan buku berjudul Manajemen Perubahan yang dibuat oleh Profesor Dr. Haji Ismail Namawi, MPA, MSI. Ini sangat lengkap berkaitan dengan pembahasan manajemen perubahan. Apa saja dasar-dasar manajemen perubahan? Ada beberapa konsep yang bisa digunakan dalam mengetahui perubahan di dalam sebuah manajemen. Yang pertama berkaitan dengan proses yang dilakukan untuk pindah dari kondisi yang berlaku menuju kondisi yang diinginkan oleh para individu, kelompok, serta organisasi dalam hal bereaksi terhadap kekuatan dinamik internal maupun eksternal. Serta tindakan ini atau konsep ini fokus pada perubahan keorganisasian. Konsep ini merupakan konsep dari manajemen perubahan. Terdapat beberapa peranan manajemen dan pihak yang terlibat dalam perubahan, di mana yang pertama ada advokasi perubahan, juga berkaitan dengan sponsor perubahan, ada juga agen perubahan, ada target perubahan, dan pihak-pihak yang terlibat perubahan. Peranan manajemen dan pihak yang terlibat dalam perubahan ini sangat menentukan masa depan dari suatu organisasi. Ketika unsur atau pihak ini yang terlibat dapat mengoptimalkan perannya, maka perusahaan dapat melewati perubahan dengan baik atau bisa mengatasi perubahan dengan baik. Sehingga perubahan yang dilakukan melakukan atau menuju ke arah yang positif. Terdapat beberapa komitmen manajemen terhadap perubahan. Kita bisa mengetahui dari beberapa pendapat para ahli ya. Pertama, kita bisa tahu dari pendapatnya Corner tahun 1992 tentang proses komitmen yang diperoleh dari 3 fase. Yang pertama ada fase persiapan, di mana manajemen mempersiapkan segala hal, menyiapkan segala komponen agar pelaksanaan perubahan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua ada fase penerimaan, di mana perubahan yang telah dilakukan menjadi sebuah pertimbangan untuk dapat diterima oleh semua anggota kelompok. Fase penerimaan ini bisa memberikan pemahaman kepada semua anggota organisasi ataupun kelompok. Fase yang ketiga adalah fase janji melakukan perubahan. Dari ketiga fase ini merupakan komitmen yang harus bisa diterapkan atau bisa dilakukan menurut Corner pada tahun 1990. Dalam sebuah tipologi perubahan keorganisasian, kita bisa menggunakan pendapatnya Winardi tahun 2005 yang menyatakan bahwa perubahan yang direncanakan dalam keorganisasian terkait dengan beberapa hal. Yang pertama ada perubahan strategik. Strategi yang digunakan oleh perusahaan akan berubah, maka segalanya akan ikut berubah. Kebijakan yang diambil berubah, mungkin juga akan berpengaruh terhadap tenaga kerja yang dimiliki. Yang kedua ada perubahan teknologikal. Segala macam peralatan, teknologi, maupun perlengkapan yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan akan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan serta kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga adanya perubahan struktural dalam suatu
piramida manajemen atau struktur organisasi, nah bisa jadi berubah karena apa? Penggunaan teknologi informasi. Beberapa bidang mungkin hilang, sehingga ada yang namanya perataan struktur organisasi menjadi lebih ringkas. Atau yang keempat, ada perubahan manusia. Perubahan manusia ini bisa berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan sifat dan sikap yang dimiliki oleh seseorang karena perubahan teknologi. Manusia ketika menggunakan teknologi informasi bisa merubah kebiasaan, bisa merubah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan. Kalau menurut pendapatnya Krittner and Kenicky pada tahun 2001, tipologi perubahan terdiri dari perubahan adaptif, perubahan inovatif, dan perubahan inovasi radikal. Perubahan adaptif terjadi karena menyesuaikan atau bisa terjadi karena tuntutan yang ada di lingkungan sekitar atau ada faktor-faktor yang lain. Sedangkan perubahan inovatif sengaja menciptakan inovasi yang terbaru untuk membuka peluang di masa depan. Perubahan inovasi radikal terjadi karena ingin melakukan tindakan yang berbeda, ada terobosan yang baru, atau ingin merubah suatu hal yang sangat radikal. Perusahaan dari suatu produksi, perusahaan yang mungkin produksi suatu barang akan menciptakan barang yang baru yang sebelumnya mungkin belum pernah ada. Bisa jadi apa? Memberikan manfaat yang berbeda. Nah, ini adalah berkaitan dengan perubahan inovasi radikal. Kalau kita membahas tentang mahyab manajemen perubahan, ada beberapa mahyab yang bisa diketahui. Yang pertama ada mahyab perspektif individual, ada mahyab dinamika kelompok, dan mahyab sistem terbuka. Yang pertama terkait dengan mahyab perspektif individual, ini merupakan perspektif atau cara pandang seseorang dalam menyikapi sebuah perubahan. Yang kedua ada mahyab dinamika kelompok, di mana pemikiran atau perubahan bisa terjadi karena hasil cara pandang sebuah kelompok atau tidak ditentukan oleh individu. Ada kesempatan dari suatu kelompok untuk menentukan arah perubahan. Jadi perubahan ini diikuti dan diyakini oleh semua anggota kelompok. Yang ketiga ada mahyab sistem terbuka. Mahyab sistem terbuka ini memberikan banyak kebebasan, memberikan banyak keleluasaan atas peluang, atas kebutuhan yang ada di saat ini. Kebutuhan saat ini itu sangat banyak, sehingga ada cara pandang yang terbuka untuk menerima sistem yang baru, untuk menerima pengetahuan yang baru agar sesuai dengan kebutuhan pada masa sekarang. Terdapat 7 model perubahan. Yang pertama ada model accounting turnaround, ada model perubahan breakage and initial, ada model tahapan perubahan quarter, ada model perubahan Passmore, ada model perubahan Barnes, ada model akar, serta ada model sistem perubahan. Lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Dalam model accounting turnaround, kita bisa memutarbalikkan bagaimana nilai perusahaan itu bisa ditingkatkan. Pada masa-masa era lama, nilai perusahaan mungkin tidak ditentukan berdasarkan akuntansi atau mungkin berkaitan dengan laporan keuangan. Pada masa saat ini, laporan keuangan akan menimbulkan sebuah nilai perusahaan atau pandangan seseorang atau nilai perusahaan tersebut bisa berkaitan dengan laporan keuangan. Ketika sebuah perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka pandangan atau nilai perusahaan tersebut akan baik di mata masyarakat. Ketika seseorang bisa mendapatkan atau bisa mengakses laporan keuangan, karena perusahaan sudah terbuka atau sudah menerbitkan saham, dia akan mempublish laporan keuangan. Sehingga masyarakat bisa mengetahui ketika tingkat keuntungan itu rendah, maka nilai perusahaan di mata masyarakat juga akan berpengaruh. Tapi ketika nilai perusahaan itu bagus, itu bisa didapatkan dari laporan keuangan yang menampilkan keuntungan yang tinggi. Ini merupakan bagian dari model accounting turnaround. Maka seorang
manajer keuangan dengan para manajer utama atau direktur utama akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan berdasarkan sisi keuangan. Model perubahan British and Initial menggunakan 3 cara. Pertama adalah meninggalkan cara yang lama. Cara yang lama dianggap sudah tidak sesuai, harus ditinggalkan. Yang kedua adalah mencari kesulitan dalam memulai cara yang baru. Maka harus mengidentifikasi beberapa kendala yang ada dalam menggunakan cara yang baru. Di mana ketika kita menemukan kendala atau kesulitan, itu dapat dilakukan evaluasi, dapat dilakukan pelatihan dan pengembangan agar anggota organisasi dapat menggunakan cara yang baru. Yang ketiga, bergeser ke depan dengan cara yang baru. Jadi ada tindakan dengan cepat untuk berubah agar di masa depan memiliki kesempatan yang lebih baik dengan penggunaan cara yang baru di saat ini. Model perubahan tahapan Kotler terdiri dari yang pertama menumbuhkan rasa urgensi atau menumbuhkan rasa kepentingan, di mana apa yang harus dilakukan menyadarkan seseorang bahwa kita harus berubah. Ini merupakan hal yang penting. Kalau tidak berubah maka akan ketinggalan. Ini ditanamkan menurut model perubahan Kotler. Yang kedua, menciptakan koalisi pengarahan. Dengan menciptakan koalisi pengarahan akan memudahkan proses pengarahan. Kalau pengarahan dilakukan secara individu mungkin akan kesulitan. Jadi kita harus membuat sebuah koalisi pengarahan. Yang kedua, membangun visi dan strategi. Ada visi, ada strategi. Ini bisa dibentuk, bisa diwujudkan sesuai dengan kebutuhan atau capaian di masa depan. Visi merupakan capaian jangka panjang. Maka agar visi dapat tercapai, kita harus membuat strategi yang tepat. Yang berikutnya adalah mengkomunikasikan visi yang telah berubah. Tujuan jangka panjang atau visi tersebut harus dikomunikasikan, harus diberikan pemahaman kepada seluruh anggota organisasi, biar anggota organisasi mengetahui perubahan visi. Berikutnya berkaitan dengan pemberdayaan pekerja untuk aksi secara luas. Artinya ada peran yang penting, ada kontribusi yang sangat banyak dari sisi pekerja. Yang berikutnya membangkitkan kemenangan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu bisa dicapai, bisa diraih, maka visi bisa dicapai. Nah, di sini membangkitkan jangka pendek bisa diartikan sebagai sebuah mencapai misi. Yang berikutnya adalah mengkonsolidasikan dan menghasilkan perubahan, serta menancapkan pendekatan baru ke dalam budaya. Model perubahan menurut Passmore, ada beberapa tahapan. Yang pertama merupakan tahapan persiapan. Persiapan dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang akan dilakukan bisa berjalan dengan optimal. Yang kedua, menganalisa kekuatan serta kelemahan. Yang ketiga, mendesain suborganisasi yang baru. Yang keempat, mendesain proyek. Yang kelima, mendesain sistem kerja. Yang keenam, mendesain pendukung. Yang ketujuh, mendesain mekanisme integratif. Dan yang kedelapan, adanya implementasi terhadap perubahan. Ini merupakan model perubahan menurut Passmore. Model perubahan menurut Barnes, yang pertama adalah melakukan incremental change atau perubahan secara bertahap, di mana perubahan ini tidak dilakukan dengan seketika. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Agar apa? Nah, agar tahapan demi tahapan yang dilalui memudahkan sumber daya manusia untuk menerima perubahan. Yang kedua ada the Park-State Equilibrium Model, di mana cara ini dilakukan untuk menuju stabilitas jangka panjang. Biar perubahan itu bisa berjalan dengan lancar, tercipta stabilitas, maka mementingkan kondisi yang stabil untuk kepentingan di masa depan. Yang ketiga ada the Continuous Transformation Model, yaitu menjaga organisasi tetap survive dengan mengembangkan kemampuan mengubah diri.
Ini adalah model perubahan menurut Barnes. Model perubahan menurut Arkan, yang pertama adalah mendiagnosa tantangan karyawan terhadap perubahan. Yang kedua, menciptakan sebuah rencana kegiatan yang berhasil untuk kemajuan pribadi serta profesional. Yang ketiga, mengembangkan tentang sebuah rencana pengembangan untuk karyawan. Ini model menurut Arkan. Model sistem perubahan terdiri dari beberapa variabel yang penting yang dapat mempengaruhi perubahan yang terjadi. Maka model ini menggunakan beberapa variabel sebagai sebuah pertimbangan. Yang pertama ada variabel manusia. Yang kedua ada variabel culture. Yang ketiga ada variabel tugas. Yang keempat ada variabel teknologi. Yang kelima ada variabel desain. Dan yang keenam ada variabel strategi. Di mana keenam unsur variabel ini sangat diperhatikan dalam model sistem perubahan. Terdapat beberapa konsep teori perubahan. Yang pertama ada teori Voskhod-Lewin, yang kedua ada teori perubahan Tiege, yang ketiga ada teori motivasi, yang keempat ada teori perubahan Krenner dan Gericke, yang kelima ada teori proses perubahan manajerial, yang keenam ada teori perubahan alfa, beta, dan gamma. Yang ketujuh ada teori Victor Tan. Dan yang kedelapan ada teori kerjasama. Teori-teori ini merupakan teori yang bisa digunakan dalam konsep perubahan. Serta masih ada beberapa teori yang lain yang bisa digunakan untuk melakukan perubahan di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Terdapat beberapa konsep strategi inovasi bisnis. Yang pertama adalah menentukan batasan bisnis, di mana kemampuan perusahaan terbatas atau ada batasan, sehingga kita harus menentukan sampai mana tindakan atau strategi yang paling optimal untuk dilakukan. Yang kedua adalah membantu proses identifikasi, pemilihan prioritas, dan eksploitasi kesempatan. Yang ketiga, memberikan kerangka kerja, serta yang keempat, mengarahkan dan membentuk kultur organisasi, serta yang kelima adalah menjaga kebijakan dan taat terhadap asas lingkungan yang berlaku. Yang keenam, mengintegrasikan perilaku individu ke dalam perilaku kolektif. Yang ketujuh, meminimalkan implikasi akibat perubahan. Yang kedelapan, menciptakan kerangka kerja serta kendala dalam komunikasi internal. Dan yang terakhir adalah memberikan kedisiplinan dan formalitas manajemen. Inilah beberapa konsep strategi inovasi bisnis. Ada perbedaan strategi dalam memperbaiki daya saing organisasi bisnis. Adalah yang pertama model lama, di mana model lama produksi massal itu merupakan bersifat dominan. Sedangkan pada model yang baru sifatnya adalah produksi fleksibel. Yang kedua adalah berkaitan dengan harga merupakan faktor kunci di dalam model lama. Sedangkan yang di model baru tidak mementingkan harga sebagai faktor kunci, tetapi ada faktor kualitas, ada faktor inovasi, serta berkaitan dengan faktor pengiriman. Yang ketiga, dalam model lama ada permintaan yang bersifat homogen. Dengan di model baru ada permintaan yang tersegmentasi atau permintaan yang sudah dipilah-pilah. Di model lama ini masih sifatnya secara luas, ada keinginan yang sama atau ada kebutuhan yang sama. Dalam model lama yang keempat, ada skala ekonomi yang berdasarkan pada lot of produksi. Sedangkan pada yang model baru berdasarkan small lot dan produksi bersifat fleksibel yang sangat tinggi. Di dalam model lama, perintah bersifat hierarki, sedangkan di model yang baru, desentralisasi dan basis tim kerja itu yang digunakan. Berikutnya, di dalam model yang lama, ada orientasi standar kuota, sedangkan yang di model yang baru adalah perbaikan secara tim kerja. Dan yang terakhir, di dalam model yang lama, ada perencanaan permintaan make to stock, sedangkan di model yang baru, fokus pada konsumen dan dikendalikan oleh pesanan. Ini merupakan strategi memperbaiki daya saing organisasi bisnis.
Alhamdulillah kita telah mempelajari manajemen perubahan dan inovasi. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik, serta dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.